والسلام على خير عباد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هدى إلى يوم الدين إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا مصنف تفسير سورة ياسين للشيخ حمامي زادة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, terlebih dahulu kita menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami di ta'lim subuh Jumu'ah ini. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Pertanyaannya panjang. Intinya begini. Dia mempunyai seorang saudara yang sedang sakit, bahkan sakitnya sampai koma di rumah sakit sampai berhari-hari, sampai seminggu ya. Jadi koma di rumah sakit, tidak sadarkan diri ya. Koma di rumah sakit selama berhari-hari. Apa yang harus dilakukan sebagai keluarga? Selama dia koma sudah pasti nggak melaksanakan ibadah sholat. Apa yang harus dilakukan? Apakah membayar fidyah atau tidak? Itu pertanyaan yang masuk dari hamba Allah yang berasal dari Nigeria. Jauh banget ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu kita ambilkan dasar dari kitab Fathul Mu'in Syarah Qiraatul Ain karangan Syekh Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz. Jadi orang yang dalam keadaan koma, di pertanyaan itu enggak dilanjutkan apakah sadar apa mati, akhirnya ke orang enggak dilanjutin. Apakah orangnya itu sadar lagi atau orang itu meninggal dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita anggap orang yang dalam kondisi koma ya, itu kita anggap orang yang seperti meninggal. Kita anggap, bukan mendoain, bukan mendoain mati ya. Kadang-kadang
perasaan manusia itu beda-beda. Misalkan kita bilang gini, kalau pergi ke sono hati-hati lu, banyak tikungan tajam, banyak kecelakaan. Apa kata dia? Pak Ustaz doain kita kecelakaan. Tapi kan bego dengannya. Malah kan dipesan si Nabi agar hati dia bilang ngedoain kecelakaan. Manusia kadang-kadang begitu. Kita ngomong salah, kadang ngomong Go, ibu punya bini, punya suami pendiam banget. Apa kata kita? Laki diam banget. Ngomong apa Pak? Ngomong. Apakah ngomong diam banget jadi orang laki? Salah. Begitu lakinya ngomong, laki rewel banget. Ngomong ke orang wadon. Salah. Nah, orang wadon apa? Jangan banyak diajak ngomong. Kalau udah pada ngomong, tempelin jidatnya pakai cepean. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita anggap yang koma ini seperti orang yang mati. Maka bayar fidyah atau enggak ketika itu meninggalkan sholat? Ya. Tanbihun, sebuah tanbih. Ini kita Fathul Mu'in dalam bab sholat. Man mata wa alaihi salatul fard lam yubda wa lam yubda anhu. Man mata sinten mawon tiyang ingkang sedo, barang siapa yang mati wa alaihi salat dan atasnya ada tanggungan sholat. Sholat yang mana? Fardhu, sholat yang wajib. Jadi kalau masalah sholat sunnah mah jangan dianggap. Sholat wajib yang mana? Apakah termasuk sholat yang 5 waktu saja? Enggak. Termasuk sholat yang nazar. Ada sholat yang nazar? Ada orang sholat nazar. Ya, sholat nazar. Orang yang nazar. Orang yang mati dan atasnya ada tanggungan sholat wajib, yang pertama hukumnya lam tuqda wa lam tufda. Nih dengerin dulu, jadi nanti banyak dalilnya. Lam tuqda wa lam tufda, tidak perlu diqada dan tidak perlu bayar fidyah. Nih hukum yang pertama, tidak perlu mengqada dan tidak perlu bayar fidyah. Kenapa? Karena beda sholat dengan puasa. Kalau puasa kan sudah jelas ya. Fidyah itu atau apa diqada itu kan jelas saja. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kan gitu ya. Itu dalil apa namanya itu? Dalil qada, itu dalilnya, itu dalil qada ya. Jadi hukum yang pertama ya dalam kitab ini, orang yang mati dan punya tanggungan sholat wajib tidak usah diqada dan tidak usah dibayar fidyah. Yang pertama nih, dengerin dulu, kadang-kadang dengerin separuh. Ntar pas itu di sono ada yang bayar fidyah sholat, minta patah mau Ustaznya bilang kagak ada dalam sholat, kagak ada fidyah dalam sholat. Ya karena nantinya baru 2 menit lewat. Wa fi qaulin, dalam qaul yang berbeda, annaha tufalu anhu aw safiha amla ya. Dalam qaul lain, pendapat lain, sesungguhnya tufalu anhu aw safiha amla. Haqahu ibadi an Syafi'i li khabari fihi wa fa'ala bihi as-Sufyi an ba'di aqaribihi. Pada qaul yang lain, tuf'alu anhu, dikerjakan itu fidyah ya atau mengqada ya, au safiha amla, baik dia berwasiat maupun tidak. Jadi ini orang yang tadi
koma atau meninggal dunia, dia berwasiat ataupun tidak, maka qada sholatnya dilakukan oleh ahli waris atau keluarga. Pernah nggak kita ngodoin sholat bapak kita yang sudah meninggal? Pernah nggak dalil keterangan orang yang udah mati sholatnya itu dikodoin sama yang hidup? Pernah nggak? Belum pernah dengar? Ada yang pernah, ada yang belum ya. Ada keterangannya itu. Jadi misalkan begini, kita punya bapak sakit koma, agak dia agak sembahyang tuh seminggu, maka sebagai anaknya itu bisa mengkodokkan sholat bapak kita sepanjang kita tahu yang mana yang ditinggalkan. Itu ada keterangannya, ada, bahkan ada yang melakukan itu. Jadi dalam pendapat yang berbeda, orang yang mati yang meninggalkan sholat yang wajib tuf'alu anhu, dikerjakan itu kodok au sofiha amla, baik dia berwasiat maupun tidak, artinya dikodoin, baik yang mati itu mesen apa enggak. Misalkan dia mesen apa dia koma sakit parah, kita kalau misalnya gua udah nanti koma nggak bisa sembahyang, kalau gua mati lu hitung sholat gua yang gua tinggal lu kodoin ya, itu namanya wasiat. Nah, wasiat ataupun tidak dalam kaul ini maka dilaksanakan kodok sholat. Hakahu ibadi an Syafi'i, ini diriwayatkan, dihikayatkan ya oleh Imam Ibadi yang bermadhab Imam Syafi'i. Karena kita patut ini ala madhab Imam Syafi'i. Mana dasarnya? Li khabari fihi wa fa'ala bihi asfi'in an ba'di aqaribi, karena adanya khabar. Khabarnya mana? Ntar dalam saranya kita di Anatul Qaribin khabar dalilnya itu. Dan juga ini dilakukan oleh Imam As-Subki an ba'di aqaribihi, dan juga sebagian kerabat-kerabat Imam As-Subki. Imam As-Subki ini termasuk imam yang bermadhab Imam, berarti ada dua. Yang pertama yang melaksanakan qada yang madhab Imam Syafi'i adalah madhabnya Imam Syafi'i itu Imam Ibadi, dan juga khabar yang didengar oleh Imam As-Subki ya, Imam As-Subki. Jadi intinya satu, boleh diqada atau dibayar fidyah. Hukum yang kedua, cukup diqada, tidak usah bayar fidyah. Kemudian disyaratkan lagi dalam kitab I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Satro Ad-Dimyati ya. Faidatun faidah, man mata barang siapa yang mati wa alaihi sholatu, dan ada tanggungan sholat atasnya, fala qada'a wala fidyata. Fala qada wala fidyah, tidak ada qada dan tidak ada fidyah. Berarti sama yang tadi ya? Tadi sama maunya. Pertama enggak ada qada, enggak ada fidyah di dalam sholat. Satu. Wa fi qaulin, dan di dalam pendapat yang lain, kajami mujtahidin, seperti kebanyakan imam-imam ahli ijtihad, annaha taqda'anhu, sesungguhnya ditunaikan qada sholat. Sama kami tadi itu? Sama. Jadi yang pertama enggak usah qada, enggak usah fidyah. Yang kedua cukup di qada. Nanti kita mau ambil yang mana? Semua ada dasarnya. Yang penting ada dalilnya. Jangan pakai bahasa katanya. Katanya siapa? Nya. Gitu ya.
Sesungguhnya mengqada anhu li khabaril Bukhari, berdasarkan khabar riwayat Imam Bukhari. Itu ternyata ada khabar. Apa sih khabar? Dalam hadis, ada khabar, ada akhar. Nah, itu ada dalam kitab Mustalahul Hadis. Jadi ternyata belajar itu sungguh luas ilmu, sehingga kita nggak gampang memvonis ini salah, begitu benar, begitu salah. Itu nggak gampang, karena banyak yang harus kita pelajari. Allahumma shalli ala Muhammad. Berdasarkan kabar Imam Bukhari wa ghairuhu, wa min tamam ikhtiyar jami' min ifani fi libi as-Subki, sama tuh yang dilakukan oleh Imam Subki an ba'di aqwalihi wa nukila Ibnu Burhan an qadim. Nah ini lagi, dan dinukilkan oleh Ibnu Burhan ya anil qadimi dari fatwa mutaqaddimin annahu yalzamul waliyu an khalafatahu an salla ali anhu tasawmi fi wajhi alaihi. Jadi kenapa kok pakai dikodoin orang yang udah mati meninggalkan sholat? Kata ya dalam riwayatnya Syekh Burhan tadi, Ibnu Burhan, bahwasanya sholat itu seperti puasa, karena sama-sama hukumnya wajib. Sholat itu seperti puasa, sama-sama hukumnya wajib ya. Jadi dikodoin. Jadi dikodokkan saja karena puasa, sholat itu sama hukumnya seperti puasa. Wa fi wajhi alaihi katsirina min ashabina. Ini banyak yang mengerjakan daripada Imam Subki dan juga sahabat-sahabatnya dan teman-temannya. Ya. Dan ya annahu yut'amu an kulli sholatin muddan. Nah, ada lagi ketiga. Yang ketiga itu adalah annahu yut'am, sesungguhnya memberikan makan an kulli sholatin muddan, setiap satu sholat satu mud. Berarti apa namanya itu? Nah, apa namanya? Fidyah. Berarti hukumnya ada di tiga. Nih, hukumnya ada tiga. Jadi yang pertama nggak usah kodok, nggak usah fidyah. Yang kedua cukup dikodok, nggak usah fidyah. Yang ketiga nggak usah kodok, cukup bayar fidyah. Semua ada dalilnya. Paham dong? Paham dong? Bisa dipahami ya? Ya. Kemudian juga saya nukilkan, karena saya kitabnya nggak punya itu ya. Ada kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Dulu saya ngaji jiping kitab Majmu' itu. Ya kurang lebih tebalnya 4 kali tebal seginilah. Kalau kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya itu, Majmu' itu kurang lebih kitabnya itu tebal. Kalau Syarah Muhadzab itu kan nggak seberapa tebal 3 kali ini. Tapi kalau Majmu' itu ada 23 jilid. Kemarin ditawarin itu kurang lebih 7,5 juta. Saya bilang waktu bersetuak ini saya ngajinya repot kalau di Syarah Muhadzab itu 23 jilid itu tebal. Ya, kira-kira Pak Bo punya duit 7,5 juta, dibeliin kitab sama motor second. Kira-kira kita membeli yang mana? Laki kita nih dapat duit 7,5 juta. Tuh. Ada punya nih, beli kitab nih Syarah Muhadzab. Setelah itu jual motor masih cakep 7,5 juta aja. Kira-kira ibu tujuan yang mana? Motor aja bang, dengan kita ke pasar. Kitab lagi beli. Kitab lagi beli. Padahal kalau motor setahun rusak agak, 5 tahun habis aja, habis masanya ya, bukan habis motornya. Kira-kira kalau kitab 20 tahun masih ada nggak?
Di dalam Syarah Muhadzab Syekh Nawawi, ya Imam Syekh Nawawi, ya dalam Majmu' itu karena Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten, itu disebutkan ada sebuah cerita ada orang yang nazar pengen iktikaf, nazar pengen iktikaf, saya nazar pengen iktikaf. Pas itu dia mau iktikaf, mati. Berarti iktikafnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Karena nazar. Ternyata itu orang yang diajak ngomong itu, saya mau dari mau iktikaf kemudian mati, dia tahu nazar, dia yang mengkodok nazarnya. Mengkodok nazar tadi, bukan mengkodok iktikaf. Iktikaf bentuk dari nazar. Jadi kalau seandainya suami kita nazar, dengerin, gua mah kalau gua sehat besok mau motong kambing, gua mau jamu itu jamaah sholat subuh, ngaji Jumat, makan di depan gua jamu semua kalau gua sehat. Pas begitu sehat, nazar bukan kira-kira sehat lah, bodoh punya duit ini nazar ini mati, setelah itu malah sehat mati ya. Ya kita kan tidak tahu, kadang-kadang ada yang begitu, lagi sakit mah parah sembuh, lagi sehat malah mati ya. Ada yang begitu ya, banyak yang dialami sakit jantung. Nah, ibu yang mendengar nazar suami ketika mungkin suaminya asuransinya keluar, nah dengerin nih, kadang-kadang lupa, ntar kalau ini gue masih dekat buat masjid, keluar asuransinya, saya banyak amat yang sayang, maka 2 juta saya jangan, kan? Orang begitu, kalau belum punya apa aja diomongin, kalau udah punya sayang, orang sombong, orang sombong gaul. Ibu ketika asuransi suami keluar, misalnya jasa harja atau apa keluar, maka tunaikan nazar suami. Suami saya nazar nih pengen motong kambing nih buat menjamu jamaah pengajian Jumat subuh. Nah, diibaratkan nazar itu adalah wajib, maka itu seperti mengkodok sholat, juga seperti mengkodok puasa. Jadi tarik kesimpulan dari ini sang penanya bahwasanya jawabannya ada tiga. Yang pertama, boleh dikodok, apa tidak usah dikodok dan tidak usah bayar fee. Yang kedua, dikodok saja nggak usah bayar fee. Yang ketiga, perlu bayar fee. Lalu kalau saya mau bayar fidyah bagaimana caranya? Ada dalilnya masih ada dalil bayar fidyah itu bagaimana? Ya masih ingat? Al-Baqarah ayat 6 puasa ayat 6. Apa ta'am miskin? Ngasih makan orang miskin. Jadi bayar fidyah ngasih makan orang miskin. Tadi itu dalilnya. Min kulli yaumin muddan, setiap 1 hari 1 mud. Ini puasa. Sama sholat juga berarti 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 7,5 ons. Udah benar-benar 1 kilo. Seliter itu ya. Seliter munjung lah bahasa kita gitu. Kemana? Itu buat orang miskin. Jangan bayar fidyah buat pembangunan masjid. Jangan bayar fidyah buat bikin pesantren. Afdolnya bayar fidyah adalah untuk fakir miskin. Kan beda antara yang namanya zakat, infak, sedekah, fidyah, wakaf, wasiat, itu beda status hukumnya, beda-beda.
dan cara pengeluaran juga beda. Maka kalau sedekah itu kan lebih luas. Sedekah bisa ganti zakat, termasuk sedekah. Zakat sedekah wajib namanya zakat. Sedekah sunnah namanya Makanya kalau kita ada kotak di luar itu tulis jangan sedekah, infak. Karena infak pakai uang. Kalau sedekah mah luas. Sedekah pakai uang namanya infak. Sedekah umum. Nyingkirin batu, nyingkirin duri, nyingkirin paku dari jalan termasuk sedekah. Tersenyum kepada orang termasuk sedekah. Makanya ada orang masuk masjid ada tulisan kotak sedekah, dia senyumin aja. Lu ngapa senyum aja? Sedekah senyum juga. Dia nggak salah. Jadi tulisannya infak. Maka seringkali Iwan Margot mengumumkan kalau hari Minggu siapkan infak terbaik Anda. Nah itu siapkan infak, berarti pakai duit. Jangan tuh anak-anak mintain amal hari Minggu dikasih kue. Infak itu berarti duit ya. Kalau kue namanya sedekah.